Padahal kita buatnya cuma pakai 250 gram tepung terigu curah. Kita buatnya pun tidak perlu kita banting-banting, tapi hasilnya sangat empuk dan menul-menul seperti ini. Cocok sekali kita jadikan ide usaha roti-rotian. Apalagi pada kesempatan kali ini kita akan membuat roti burger mini yang cocok sekali untuk dijadikan ide usaha. Apalagi perpaduan antara isian dengan sausnya pasti akan disukai anak-anak. Buat teman-teman yang penasaran cara pembuatannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep simple selanjutnya. Terima kasih, semoga usaha teman-teman laris manis. Kita masukkan 110 ml air, bisa menggunakan air hangat atau air dingin. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan gula. Nah, lalu akan kita masukkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya aktif ya. Jangan lupa diaduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman mau, bisa menggantikan cairan dengan susu cair ya. Diamkan 5 menit, jangan lupa ditutup. Sambil menunggu ragi aktif, di wadah lain kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan sejumput garam ya. Nah, setelah kurang lebih 5 menit, ini raginya sudah aktif. Lalu akan kita tambahkan dengan telur. Dikocok lepas aja. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya cairan ini akan kita tuang ke dalam tepung. Saatnya kita akan mengaduk. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kalau mau bisa menggunakan sarung tangan. Kalau mau lebih simple bisa menggunakan mixer. Cari yang gampangnya aja ya. Ini karena adonannya sedikit, kita aduk-aduk aja pakai tangan. Resep dari kita tidak perlu dibanting-banting. Nah, jika sudah setengah kalis, lalu kita masukkan 1 sendok makan margarin. Selanjutnya akan kita aduk lagi hingga tercampur rata. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Walaupun cuma mengaduknya pakai tangan, tapi ini adonannya tidak perlu kita banting-banting. Insya Allah akan kalis ketika kita fermentasikan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit, selanjutnya bisa kita lihat di dalamnya ya teman-teman. Sudah membentuk membran tipis, tandanya sudah kalis. Lalu akan kita siapkan alas kerja, jangan lupa ditaburi dengan tepung. Selanjutnya kita keluarkan adonan ya teman-teman. Oh, maaf ya teman-teman, ini lampunya tiba-tiba padam. Nah, sudah terang kembali. Selanjutnya adonan bisa kita potong-potong, kita bagi-bagi beberapa bagian. Kalau mau ditimbang kita pakainya 25 gram aja, kecil ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini memang sengaja kita buat kecil-kecil karena mau kita jual 2 ribuan. Lakukan hingga selesai, kita timbang dan kita rounding. Untuk cara merondingnya sendiri, teman-teman bisa melihat di video. Untuk caranya sendiri, kita ambil secukupnya adonan, selanjutnya kita pipihkan. Bagian luar kita tarik ke dalam, lalu akan kita bulat-bulatkan menggunakan jari jempol dan jari telunjuk hingga mulus seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk pencelup. Masukkan 2 sendok makan terigu, lalu kita masukkan secukupnya air. Airnya kita masukkan secara perlahan-lahan, lalu akan kita aduk-aduk hingga mendapatkan kekentalan yang kita inginkan ya, jangan sampai cair. Nah, kita siapkan juga secukupnya tepung panir. Selanjutnya, ambil 1 buah adonan yang pertama sekali kita rounding. Kita masukkan ke bahan pencelup, lalu selanjutnya bisa kita gelindingin ke dalam adonan panir. Lakukan hingga selesai. Oh ya, kalau teman-teman tidak mau memakai panir, bisa langsung seperti ini. Seperti kita menggoreng donat aja. Nah, ini setelah kita rapi-rapikan, selanjutnya akan kita diamkan hingga 5 menit kita proofing ya. Nah, ini setelah 5 menit adonannya sudah mengembang lagi.
Sekarang saatnya menggoreng. Pastikan minyaknya sudah panas. Lalu kita masukkan beberapa buah roti. Selanjutnya akan kita goreng. Agar matangnya merata, jangan lupa dibolak-balik. Kalau bagian bawahnya sudah golden brown dan bagian atasnya juga sudah golden brown, selanjutnya bisa kita angkat. Karena ini tandanya sudah matang ya teman-teman, jangan biarkan hingga gosong. Oh ya, untuk apinya sendiri kita gunakan api sedang aja. Karena ini kita masaknya tidak perlu api yang terlalu besar. Takutnya nanti malah gosong deh. Goreng semuanya ya hingga selesai. Nah, kalau untuk dijual ini teman-teman bisa menjualnya dengan harga 2 atau 3 ribuan tergantung harga topping di daerah teman-teman. Kalau untuk bentukan rotinya sendiri pasti-pastinya anak-anak akan senang karena ini bentuknya menul-menul kelihatan besar padahal kita pakai dohnya 25 gram aja. Apalagi kita ibu-ibu harus pintar-pintar cari cara supaya bisa masuk cuan dalam segala arah ya teman-teman. Syukur-syukur bisa untuk jajan dan beli skincare. Nah, yang penting semangat ya teman-teman. Semangat pejuang rupiah. Nah, setelah selesai semuanya kita goreng, jangan lupa ditiriskan. Nah, untuk isiannya kita siapkan secukupnya daun selada. Daun seladanya jangan lupa dicuci pakai air garam agar hilang pestisidanya ya teman-teman, karena ini kan untuk konsumsi anak-anak. Jadi biar lebih aman kita cuci hingga bersih biar tidak sakit perut. Nah, untuk topping kedua saya menggunakan kornet ayam Belfood. Ini untuk isinya besar-besar loh teman-teman. Kalau untuk harganya sendiri saya sudah lupa entah beli berapa. Jika ada bisa teman-teman tanya di daerah teman-teman berapa ya. Nah, selanjutnya akan kita bagi 3 bagian. Untuk perbagiannya akan kita iris-iris lagi dengan cara kita potong serong seperti ini. Kalau mau lebih banyak untungnya, teman-teman bisa mengiris tipis-tipis ya teman-teman. Karena kalau kita gunakan sosis sebenarnya boleh, tapi kan lebih untung yang seperti ini. Kalau kita tahu cara potongnya akan lebih besar. Selanjutnya akan kita tumis menggunakan margarin aja agar lebih wangi. Kalau tidak mau bisa menggunakan minyak goreng. Tumis hingga matang ya teman-teman. Nah, setelah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, bisa langsung kita sisihkan. Sekarang saatnya kita siap-siap. Potong satu buah roti. Pastikan pisau yang digunakan pisau tajam, tapi hati-hati jangan sampai kena tangannya. Nah, untuk bagian dalamnya kelihatan serat-seratnya sangat halus ya teman-teman. Padahal kita cuma menggunakan terigu curah. Tidak perlu yang kemasan selagi kita bisa menghemat pengeluaran ya teman-teman. Tapi kalau memang untuk konsumsi sendiri teman-teman, kalau mau menggunakan yang terigu kemasan itu boleh banget ya. Ambil secukupnya daun selada, kita pakainya ukuran kecil aja karena ini kan rotinya kecil. Lalu ambil satu buah kornet yang sudah kita panggang, beri saus, beri mayones, kita tutup deh. Nah, kelihatan cantik sekali ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Ambil roti, daun selada, kornet, saus, mayones, lalu tutup. Nah, kalau untuk dijual teman-teman bisa mengemasnya pakai mika kecil yang ada tutupnya. Nah, kalau untuk dijual teman-teman bisa mengemasnya pakai mika kecil yang ada tutupnya. Kalau dijual di kantin-kantin SD, anak-anak pasti suka karena bentuknya lucu-lucu dan mini-mini menggemaskan seperti ini. Apalagi seukuran anak SD, ini satu atau dua aja sudah kenyang. Nah, selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep simple selanjutnya. Ini untuk rasanya enak banget ya teman-teman. Yuk cobain yuk. Terima kasih.